siang Ibu Astin, apa kabar? Selamat siang Pak Tony, puji Tuhan kabar baik Pak Tony. Pak Tony bagaimana kabar? Kabar baik juga Ibu. Ibu, sebelum kita melakukan coaching hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal dan pertanyaan untuk Ibu ya. Pertama itu saya akan mendiskusikan tentang penilaian kita hari ini. Jadi baik Ibu ya, pada coaching kali ini kita akan atau saya akan amati dan nilai coach dan coaching nanti pada percakapan apakah sudah sesuai alur tirta atau belum. Lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya gitu ya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan-pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Ibu kali ini itu yang pertama, potensi apa saja nanti yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke baik Pak, potensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini yang pertama pressure, saya itu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan langsung. Lalu kompetisi mana saja yang Ibu kembangkan secara spesifik nanti itu yang ingin diobservasi kali ini? Ya mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik ya dalam observasi kali ini ya mungkin ada dua Pak. Yang pertama itu mendengarkan aktif, terus yang keduanya itu memberikan pertanyaan berbobot. Indikator yang bagaimana yang diinginkan nanti oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin menemukan solusi Pak dari permasalahan yang dialami oleh coaching. Jadi ya mungkin demikian dulu Ibu ya observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan beberapa coachingnya. Oke baik Pak, terima kasih. Seperti yang Ibu lihat sedikit stres memang lagi ini. Iya ya Pak, kelihatan sekali ya Pak dari raut wajahnya. Sepertinya Bapak lagi banyak menyimpan beban ya Pak. Ya, sebenarnya banyak persoalan, tapi sesuai yang saya informasikan ke Ibu kemarin, satu persoalan yang memang sampai saat ini juga sulit sekali saya menemukan solusi. Jadi saya berharap dengan bincang-bincang kita saya bisa menemukan jalan keluar. Ya, masalahnya untuk saat ini yang paling pelik sekali adalah tingkat kompetensi guru yang memang masih minim sekali, sehingga apa yang menjadi visi dan misi sekolah ini seolah-olah menjadi terhambat gitu. Jadi saya garis bawah ya Pak, masalahnya Bapak kompetensi guru yang semakin menurun ya Pak, sehingga visi misi tidak berjalan dengan baik ya Pak. Kira-kira apa yang Bapak inginkan dari percakapan kita ini? Yang saya inginkan dengan percakapan ini wawasan saya menjadi sedikit terbuka dengan sedikit curahan hati juga kepada Ibu, dan saya berharap Ibu bisa bersama-sama dengan saya menemukan solusi ke depannya. Ya kira-kira Bapak apa yang Bapak lakukan untuk mencapai keinginan Bapak tersebut? Ya, untuk saya saat ini memang masih dalam tahap rencana ya Ibu ya, dan doakan saya juga mudah-mudahan ini bisa tercapai, bahwa saya harus melakukan peningkatan kapasitas buat mereka lagi, walaupun selama ini juga sudah dilakukan, tetapi dengan kenyataan yang sekarang ini semakin memburuk, ya saya harus betul-betul mencari narasumber lagi yang lebih pas untuk bagaimana meningkatkan kompetensi mereka. Mungkin ada hal yang mempengaruhi Bapak atau tantangan seperti itu? Ya, yang mempengaruhi saya lihat selama ini memang tingkat motivasi mereka ya. Artinya rasa peduli, loyalitas juga sangat berpengaruh, dan saya melihatnya ini
sebagai satu pukulan keras juga untuk saya, karena betapapun juga saya sebagai pimpinan lembaga merasa bahwa saya ini gagal gitu. Saya gagal untuk bagaimana saya membina bawahan saya di sini. Mungkin tantangannya apa ya Pak? Ya, tantangannya lebih kepada ini, lebih kepada kesadaran pribadi mereka. Saya melihatnya selama ini, karena kalau saya mau bilang bahwa tantangan dari segi kesejahteraan, setiap tahun saya sudah berusaha untuk memperhatikan kesejahteraan. Mungkin selain itu ada penyebab lain yang mungkin Pak Bapak mungkin disampaikan, ada penyebab lainnya selain kesadaran mereka? Ya, penyebab lain juga memang rendahnya kualitas di, ya artinya ketika kualitas mereka ini tidak mumpuni di bidang ini, yang jelas bahwa akan mempengaruhi semangat ini gitu, apalagi dengan tantangan yang saat ini yang dituntut harus kita harus bagaimana berkompetisi dengan zaman yang sudah semakin canggih. Mungkin mereka merasa bahwa mereka rendah di situ, sehingga dengan sendirinya mematikan minat mereka juga untuk terus berkembang. Kira-kira Bapak mungkin ada strategi Bapak yang mau Bapak lakukan? Ya, untuk saat ini strateginya adalah tidak lain dan tidak bukan Ibu, yang pasti bahwa peningkatan kapasitas untuk paling penting. Dengan cara mungkin saya harus mendatangkan narasumber baik itu dari dinas maupun dari pihak non kedinasan untuk bersama-sama dengan saya bagaimana harus membangkitkan lagi semangat mereka serta meningkatkan kualitas diri mereka terkait dengan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Oh ya, baik Bapak, mungkin di sini kita bisa berkesimpulan ya Bapak terkait permasalahannya Bapak yang kompetensi gurunya menurun ya Pak. Mungkin Bapak bisa datangkan narasumber ya, datangkan narasumber dari dinas supaya kompetensi gurunya meningkat dan otomatis visi misi sekolah tetap berjalan dengan maksimal ya Pak. Ya, seperti itu. Berarti Bapak sudah mendapatkan gambaran ya Pak. Ya, dengan bincang-bincang ini saya ada pencerahan sedikit terkait dengan apa yang saya harus lakukan mulai hari ini untuk kepentingan sekolah saya, karena bagaimanapun juga ini adalah tanggung jawab besar saya dan kompetensi guru adalah tanggung jawab yang paling utama untuk bagaimana harus saya kembangkan mereka dalam rangka pencapaian visi dan misi sekolah. Kira-kira mungkin adakah dukungan yang Bapak butuhkan untuk? Ya, dukungan sangat besar saya harapkan dari karena kami sekolah yayasan ya Bu ya. Jadi dukungan paling pertama itu terutama dari ketua yayasan, dari para pengelola yayasan, terutama karena mereka yang mengeluarkan surat keputusan untuk seluruh guru di sini untuk bekerja, sehingga kontribusi mereka juga terus diberikan. Lalu yang kedua adalah seluruh pemangku kepentingan termasuk dari pemerintah desa dan juga rohaniwan juga setempat yang saya harapkan akan punya kontribusi yang begitu besar terkait dengan peningkatan kompetensi ini. Baik Bapak, mungkin kira-kira kapan ya Bapak mau memulainya? Ya, saya rencananya tanggal 27 akan saya kumpulkan mereka semua dalam forum rapat besar terkait pembahasan ini, karena bagaimanapun juga ini harus dibicarakan secara terbuka. Ya baik Pak, yang apa ya yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, luar biasa Ibu, ada pencerahan itu yang pertama. Yang kedua bahwa saya berpikir ketika permasalahan ini muncul, memang di awal saya sudah berpikir bahwa saya harus mencari seseorang untuk duduk bersama-sama dengan saya empat mata untuk membicarakan hal ini. Dan nyatanya bahwa hari ini Ibu Asli sudah bersama dengan saya dan puji Tuhan saya sedikit lega hari ini karena ada titik terang di sana. Terima kasih. Oke, baik Bapak, silakan ya Bapak untuk menyaksikan apa yang sudah menjadi niat Bapak. Nanti hasilnya mungkin nanti Bapak sampaikan saat nanti pertemuan selanjutnya ya, mungkin minggu depan. Baik, ya. baik. Dan sampaikan hasilnya ya ya, Pak. ya. Jadi
Jangan kapok ya Bu ya, nanti Iya. saya akan hubungi Ibu Oh, lagi iya. ketika ada sesuatu yang kita harus bicarakan lebih lanjut. Oke, baik Bapak. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih juga. Semangat ya Pak. Ya pasti. Justin. Selamat siang Pak Tony. Oke, baik Ibu. Tadi Ibu Astin itu sudah melakukan coaching ya. Nah sekarang sebelum melakukan penutupan, saya akan menanyakan dulu beberapa pertanyaan ini. Jadi yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Astin itu apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator kehidupan yang diinginkan oleh Ibu tadi. Ya, oke, baik Pak Tony. Tadi pada saat melakukan persamaan coaching sudah melakukan sesuai dengan alur kita yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga coach itu bisa lebih leluasa menyampaikan potensi ataupun permasalahan yang ada dalam dirinya dan mampu menemukan solusi permasalahan yang ada ini. Oke Bu Astin, menurut saya sebagai observer proses coaching tadi itu sudah sangat bagus dan sudah berjalan dengan baik sekali dan juga proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur kita. Terus sudah berusaha untuk menggali atau mengeksplor dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching sehingga coaching tadi itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya gitu. Dan juga proses coaching tadi itu sudah dilakukan sesuai dengan Bu Asin, ini pertanyaan terakhir mungkin Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depan itu berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang akan saya lakukan ke depannya, mungkin saya akan lebih memahami ya cara atau proses dalam alur tirta, sehingga ke depannya itu bisa melakukan percakapan coaching yang lebih baik. Baiklah Ibu, di depannya kita akan melakukan coaching yang baik lagi ya Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Ibu. Selamat pagi Pak Tony, apa kabar? Selamat pagi. Kabar baik Pak. Gimana kabarnya Pak? Baik juga, puji Tuhan. Nah hari ini kita akan melakukan coaching ya Pak Tony. Jadi sebelum kita melakukan coaching hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan pada Pak Tony. Nah pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Jadi pada proses coaching sebentar, saya akan mengamati dan menilai Pak Tony sebagai coach dan coachee pada percakapannya, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Lalu bagaimana Pak Tony memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga ya Pak Tony, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yakni diantaranya ada prinsip kemitraan dan juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, baiklah, sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Pak Tony. Yang pertama, potensi apa yang Pak Tony akan kembangkan pada coaching kali ini? Ya, potensi yang artinya saya kembangkan itu yaitu terkait dengan pressure, mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baik, lalu kompetensi mana yang akan Pak Tony kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu yakni mendengarkan secara aktif dan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Baik Pak, lalu ada pertanyaan yang berikut Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Tony sendiri dalam proses coaching kali ini? Sebenarnya saya ingin supaya coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan dan
menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, kalau begitu demikian dulu ya wawancara kita singkat terkait dengan praobservasi ini, dan silakan Bapak melakukan proses coachingnya. Semoga berjalan dengan baik ya Pak Tony. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Asten. Iya. Selamat siang Ibu Asten. Selamat siang Pak Tony. Apa kabar hari ini? Kabarnya sedikit lelah Pak Tony. Bagaimana kabarnya Pak Tony? Kabar saya baik. Hanya saja bahwa mungkin sebentar lagi saya akan keluar karena ada kesibukan yang lain yang saya harus selesaikan. Ya Pak Tony, ada yang mau saya sampaikan ke Pak Tony, kira-kira Pak Tony punya waktu tidak? Iya, masih ada waktu sekitar 15-20 menit begitu ke depan bisa Ibu. Kira-kira ada masalah apa Ibu Asten? Ya begini Pak Tony, saya ini kan jadi sebagai guru mengajarnya kurang fokus Pak Tony karena melaksanakan pekerjaan rangkap di sekolah. Jadinya prestasi belajar siswanya menurun Pak Tony. Lalu kira-kira harapan Ibu ke depan seperti apa? Harapan saya Pak Tony, dari percakapan ini saya itu mau saya kedepannya itu lebih fokus dalam mengajar anak-anak di kelasnya saya, tidak terlalu dibebankan dengan pekerjaan di luar kelas seperti itu Pak Tony, supaya prestasi belajar siswanya itu bisa lebih meningkat. Kalau boleh saya tahu Ibu, kira-kira jumlah guru yang ada di sana? Ada 14 orang Pak Tony. Ya. Baik Ibu. Mengapa saya tanya jumlah guru? Karena memang kenapa mereka bisa mengajarkan guru sendiri ini panjangnya sampai ke sini tanya. Kira-kira untuk saat ini sekarang Ibu tahu tidak penyebab dari persoalan yang Ibu alami sekarang? Ya penyebabnya Pak Guru, saya jadi kurang fokus di dalam kelas itu karena saya itu melaksanakan pekerjaan rangkap ya betul. Contohnya begini Pak Tony, pengisian PMM itu di sekolahnya kami itu dibebankan ke saya. Jadi dari ke-13 guru itu semuanya itu bermuara ke saya, jadi saya yang membantu semua seperti itu. Selain itu juga saya kan di bagian sesi kurikulum ya Pak Tony, jadi ada banyak hal juga yang saya urus seperti itu. Dan masih ada kerjaan-kerjaan lain lah di luar selain di jam sekolah. Jadi saya di sini ya benar-benar kelelahan ya Pak Tony. Oh, berarti selain sebagai itu juga sebagai bagian kurikulum, tetapi juga diberikan tugas-tugas Tambahan lain. pekerjaan-pekerjaan tambahan dari Ibu ya gitu ya. Lalu kamu boleh tahu Ibu, kira-kira kenapa tidak diberikan kepada rekan-rekan guru yang harus 13 orang tadi? Iya Pak Tony, mungkin ya karena di situ ya Pak Tony, ketika dikasih tanggung jawab saya kan menerimanya dan saya mau mengerjakan dengan tanggung jawab dan dengan totalitas seperti itu. Jadi mungkin pimpinan melihat kemampuan saya, jadi mempercayakan saya untuk mengerjakan banyak hal seperti itu. Lalu kendala mereka, teman-teman rekan-rekan sejawat yang lain, apakah Ibu tahu terkait ini? Iya, mungkin karena mereka tuh kurang respect ya Pak Tony sama pimpinan, kita acuh seperti itu. Ketika dikasih kesempatan untuk mengerjakan suatu hal yang baru, kurang antusias seperti itu Pak Tony. Masa bodoh ya kita acuh. Tapi secara kemampuan dan keterampilan mereka bisa juga. Iya sebenarnya bisa, hanya itu maksudnya tidak mau belajar seperti itu. Mau tapi harus ada bayaran yang seperti itu. Kalau misalkan mengerjakan dengan gratis ya tidak mau. Lalu Ibu, langkah apa yang kira-kira Ibu ambil ke depan? Saya berharap ya Pak Tony, untuk mengurangi rasa lelah saya itu mungkin pekerjaan itu jangan hanya bebankan ke saya Pak Tony, mungkin bisa bagikan ke rekan-rekan guru yang lain, ada kerjasama seperti itu. Saya berharap itu ya Pak Tony. Nah, selain itu mungkin saya bisa lebih menenangkan diri ya Pak Tony dengan lebih banyak
fokus dulu, maksudnya fokus, jangan kayak banyak pekerjaan tapi cukup satu atau dua dulu yang saya terima begitu, supaya hasil akhirnya itu benar-benar efektif, terutama dalam mengajar anak-anak didik saya di kelasnya saya itu benar-benar lebih fokus seperti itu. Ya. Barangkali ibu punya konsep terkait dengan punya rencana seperti itu, membagikan semua pekerjaan, beberapa pekerjaan kepada teman-teman guru yang lain. Kira-kira solusi yang punya bisa ditempuh begitu dalam rangka bisa mencapai itu tadi, bisa pekerjaan-pekerjaan itu bisa dibagikan kepada guru-guru lain. Kira apa yang bisa membuat bersama? Yang pertama saya harus berkomunikasi dengan pimpinan ya, Komunikasi dengan saya berkomunikasi dengan pimpinan, saya menyampaikan alasan saya bahwa semua guru itu harus dibagi beban kerja yang sama ya Pak Tony. Beban kerjanya yang sama supaya ada keadilan di situ, dan ya saya bisa sedikit terbantu ya Pak Tony, tidak kelelahan seperti itu. Sebesar apa keyakinan ibu bisa mempengaruhi kepala sekolah? Ya saya berharap bisa ya setidaknya sampai 80% lah ya. Ya mungkin sekolah bisa menerima masukan saya, pendapat saya, mau memahami keadaan saya. Tapi ketika nanti tindakan ibu yang ibu ambil itu ditolak atau mungkin tidak tercapai, apakah ada solusi alternatif lain yang ibu bisa pikirkan? Ya solusi alternatif lain mungkin ya mau bagaimana lagi ya, atau yang ambil keputusan situ kan pimpinan, atau misalnya kenapa saya tidak diterima, ya berarti saya mau bagaimanapun ya harus menguatkan diri ya Pak Tony. Mungkin dengan saya cari alternatif lain, mungkin bisa mengkonsumsi vitamin ya supaya menjaga daya tahan tubuh saya Tetap melakukan tetap kegiatan. fit. Iya, mau tidak mau ya harus bisa seperti itu ya Pak Tony. Kalau memang pimpinan sudah ketuk palu seperti itu Pak Tony, kan tidak mungkin kita. Lalu untuk ke depan ini, artinya apa yang bisa dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab ibu dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah diamankan kepada ibu tadi itu, kira-kira apa yang dilakukan? Yang saya lakukan yang pasti yang pertama, saya tetap fokus ya sebagai guru itu. Saya lebih pekerjaan di luar itu selain mengajar tetap saya jalankan, tapi lebih fokusnya ke mengajar ya, karena memang targetnya saya itu saya mau siswa-siswa yang saya itu ada peningkatan ya dalam prestasi belajarnya itu, terutama ya dalam membaca ya. Saya mau berharap semua itu bisa membaca semua. Jadi mungkin harapan saya ke depan saya lebih fokus untuk mengajar. Saya mau prestasi itu saya meningkat, tapi saya tidak melupakan juga tugas-tugas tambahan, tapi dikurangi ya, mungkin beban kerjanya itu dikurangi, bisa dibagikan dengan teman guru yang lain. Oke, Ibu. Saya berharap apa yang menjadi solusi yang ibu ambil untuk saat ini itu bisa berhasil, bisa sukses ke depannya ya, supaya bisa mengatasi persoalan di sekolah. Dan saya juga berharap dengan solusi yang ibu ambil tadi itu untuk diberitahu kepada sekolah, bisa segera membagi tugas sehingga mereka tidak dari segi beban kerja itu kepada semua guru itu juga bisa tercapai. Oke, mungkin dalam rangka mencapai tujuan itu, kira-kira siapa saja yang bisa dilibatkan untuk mensukseskan? Yang pastinya saya butuh dukungan dari berbagai pihak ya Pak Guru, dari stakeholder sekolah, mungkin dari kepala sekolah, orang sejawat, orang tua murid, komite sekolah, masyarakat sekitar, beberapa pengawas juga, terus mungkin rumah juga saya butuh dukungan dari keluarga kita. Oke, Bu, kira-kira mungkin ada yang bisa disimpulkan dari percakapan kita hari ini? Iya, luar biasa Pak Tony, luar biasa kepada ini saya bisa dapat solusi ya Pak dari masalah yang saya alami. Mungkin saya bisa lebih bekerja sama ya dengan rekan sejawat, berkomunikasi baik dengan pimpinan supaya membagi jam kerja yang sama ya, untuk supaya semuanya itu dapat beban kerja yang sama, supaya saya tidak lelah dan akhirnya prestasi sesuai dengan Baik, cita-cita yang sangat mulia sekali.
mungkin sampai di sini saja Bu, karena ada kesibukan saya di luar. Dan apa namanya, kalau ada persoalan lain bisa dikomunikasikan untuk waktu-waktu kedepannya. Terima kasih banyak Pak Tony sudah mau mendengarkan keluh kesah. Siang Pak Tony. Iya, siang dulu. Ya, senang sekali kita bisa bincang-bincang lagi setelah proses observasi tadi ya Pak Tony. Baik, tadi Pak Tony sudah melakukan coaching. Nah, sebelum melakukan penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Tony ya. Siap ya Pak Tony? Iya, siap. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang Pak Tony sudah lakukan pada saat melakukan coaching ini terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke. Di coaching kali ini saya sudah lakukan coaching dengan alur tirta ya. Nah, kemudian ya, sesuai dengan alur tirta tadi menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching, bisa menceritakan permasalahan dan menemukan jawaban atau solusi yang disebutkan ke depannya. Baik. Nah, menurut saya nih sebagai observer, tadi proses coachingnya yang sudah dilakukan oleh Pak Tony dan Ibu Asti sudah berjalan dengan baik, dan juga proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur tirtanya. Terus juga Pak Tony sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Astin, sehingga Ibu Astin pun bisa menemukan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapinya. Dan juga proses coaching ini sudah sesuai dengan prinsip coaching yang sesungguhnya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak Tony, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Tony berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan oleh Pak Tony sendiri? Terkait dengan kompetensi, saya ingin mendalami dulu pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kita ini. Artinya supaya bisa mengeksplor lebih dalam persoalan, alasan, penyebab dari persoalan itu, dan kira-kira solusi apa yang bisa ditempuh ke depan dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi. Baik Pak Tony, luar biasa. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Tony ya. Jadi demikian supervisi kita hari ini. Semoga ke depan lebih baik lagi dan lebih bermanfaat bagi kita dan juga coaching yang kita akan hadapi. Saya tutup ya Pak Tony. Selamat siang. Ya, baik, terima kasih Pak Guru. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Ibu apa kabar? Baik juga Bapak. Syukurlah Ibu. Ya Pak, hari ini Pak kita kan mau melakukan percakapan coaching. Jadi ada beberapa hal dan beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Ya. Pertama-tama kita sama-sama mendiskusikan rubrik penilaian untuk percakapan coaching hari ini ya Pak. Paling pertama itu, apakah nanti percakapan Bapak sebagai coach dengan coaching nanti sudah sesuai dengan alur kita? Terus yang kedua, apakah nanti Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot? Dan yang ketiga, bagaimana respon dari coaching kepada Bapak? Dan jangan lupa ya Pak, nanti percakapan coachingnya itu sesuai dengan prinsip coaching ya Pak. Yang pertama dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, baik Bapak, ada beberapa pertanyaan penting yang saya mau tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, potensi apa yang nanti Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya, untuk coaching kali ini Ibu, saya akan kembangkan itu yaitu pressure, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik Pak. Pertanyaan kedua ya Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Ya, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini yakni mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya
atau menemukan langkah-langkah yang akan diambil setelah proses coaching ini berlangsung. Oke, baik Pak. Demikian dulu ya Pak observasi yang kita kali ini. Baik, Silakan Bapak melakukan proses coaching bersama coach. siap Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, siang Pak Guru. Apa kabarnya hari ini? Baik Pak Guru. Baik, puji Tuhan ya. Apa kabar juga Pak Guru hari ini? Baik seperti yang Pak Tony lihat sendiri hari ini. Tapi kemarin Pak Tony ada WA saya, katanya ada mau bincang-bincang hari Iya, ini. betul sekali. Sepertinya ada masalah yang serius atau bagaimana Pak? Iya, ada masalah yang punya sifatnya berbeda terkait dengan anak-anak saya di kelas ini, baru naik ke kelas 6 dari kelas 5, dan sebagian besarnya itu belum bisa membaca. Begitu. Tapi kira-kira tujuan Pak Tony itu ingin bincang-bincang dengan saya, kira-kira apa nih? Ya, menemukan solusi sebenarnya dia supaya mereka bisa membaca semua dalam waktu dekat ini. Begitu. Oh ya, yang sekarang bermasalah ini siswa-siswanya Pak Tony di kelas berapa? Kelas 6 Pak. Oh, Yang baru naik kelas 6 ya. Kelas 6 ya. Baik. Pak Tony tahu tidak selama ini gambaran umumnya sampai sudah kelas 6 siswa-siswinya Pak Tony sekarang kenapa belum bisa membaca? Terkait dengan gambaran ya, mungkin karena baru bertemu dengan saya Pak. Itu mungkin menjadi alasan sehingga mereka belum bisa membaca begitu. Tapi di kelas sebelumnya secara umum saya melihat bahwa banyak guru yang memang jarang datang ke sekolah. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, siswa-siswi juga kebanyakan malas datang ke sekolah. Tidak aktif begitu ya? Ya. Oh ya begitu. Lalu rencana Pak Tony setelah kenyataannya sudah seperti ini di kelasnya Pak Tony, rencananya Pak Tony setelah ini seperti apa? Ya, rencana saya ya membuat mereka supaya bisa lancar membaca. Seperti itu. Dengan cara seperti apa Pak, barangkali bisa digambarkan? Caranya ya, kalau terkait dengan itu ada beberapa langkah memang. Hanya harus pastikan pengenalan huruf dari asal bisa pertama. Kalau yang kedua ya mereka mengejak dulu suku kata. Setelah bisa mengejak suku kata ya menggabungkan satu sampai 2 sampai 3 suku kata. Itu artinya yang fase-fase yang bisa dilalui nanti. Ketika sudah mereka ini bisa atau lancar menggabungkan 2 sampai 3 suku kata, maka nanti kita akan melakukan kegiatan literasi terbimbing. Artinya bahwa kita akan mengadakan referensi dari kelas-kelas rendah itu supaya mereka bisa dijadikan sebagai sumber untuk belajar. Tujuan dari ini semua Pak Tony, sebenarnya apa yang paling mendasar sekali sehingga Pak Tony ini menganggap sebagai satu masalah yang harus segera diselesaikan? Ini menjadi masalah serius buat saya, karena memang pada dasarnya membaca ini merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah kelas, apalagi di kelas tinggi ya. Tujuan yang artinya menjadi prioritas saya ke depan supaya mereka bisa mengikuti seluruh materi pelajaran di kelas selama 1 semester ini. Itu tujuan utama saya. Baik. Tadi mohon maaf, tadi rencana di awal kan Pak Tony ingin mereka belajar dulu abjad ya, sampai meja dan juga dalam artian suku kata sampai pada akhirnya ada program literasi. Kira-kira rencana aksi yang nyata nih Pak Tony akan lakukan untuk bagaimana mereka harus tercover nih dalam rencana Pak Tony. Rencana aksi seperti apa nih yang artinya Pak Tony berpikir bahwa harus saya seperti ini yang pas begitu. Seperti apa? Mungkin ada kegiatan yang lain di luar kelas kah atau seperti apa Pak Tony? Baik. Jadi beberapa fase yang saya sudah gambarkan tadi terkait dengan penguasaan abjad, kemudian suku kata, menggabungkan suku kata itu saya sudah lalui. Tinggal sekarang membuat mereka lancar untuk membaca begitu. Jadi ada strategi model pembelajaran talking stick yang saya terapkan. Artinya dengan
berdasarkan langkah-langkah talking stick itu membuat pembelajaran di kelas juga menyenangkan. Lalu kemudian ada juga penggunaan media tempel yang saya ambil dari kelas rendah. Dengan begitu maka yang beragam media, beragam modul pembelajaran yang saya terapkan, ya saya berharap bahwa ke depan itu bisa teratasi bersama. Baik, luar biasa ya Pak Tony. Lalu apakah lingkungan Pak Tony sendiri di situ mendukung dalam hal ini rekan sejawat ataupun kepala sekolah dalam melakukan tujuan aksinya Pak Tony? Kalau terkait itu ya memang sangat mendukung, apalagi rekan sejawat mereka turut bergabung membantu saya untuk melakukan bimbingan secara personal kepada siswa yang belum sempat. Dan kepala sekolah juga memberikan sumbangan itu hal-hal yang sifatnya finansial yang mau saya adakan begitu, maka kepala sekolah ambil bagian untuk mendukung. Wah, luar biasa Pak ya. Kira-kira selain mereka Pak, selain warga sekolah nih, kira-kira ada pihak lain tidak yang Pak Tony ingin libatkan dalam usaha Pak Tony untuk memerangi tadi angka buta hurufnya anak-anak ini? Iya, iya. Kalau di luar sekolah, selain warga sekolah, ya paling kurang orang tua kemudian komite ini mereka membutuhkan bantuan untuk mereka mendukung mendorong anak-anak itu datang ke sekolah. Ketika anak-anak itu sudah berada di sekolah, maka tinggal merupakan tanggung jawab dari dan kelas yang bersangkutan untuk mengajari mereka, membimbing mereka, mendidik mereka. Berarti kesimpulan Pak Tony hari ini itu seperti apa untuk langkah selanjutnya? Ya, kesimpulan saya yang artinya bisa saya ambil bahwa memang mengoptimalkan dari semua langkah yang saya sudah konsepkan tadi itu merupakan salah satu untuk artinya strategi yang mungkin saya perlu upayakan ke depan. Ketika langkah-langkah yang atau kapasitas yang saya sudah konsepkan itu sudah jalan semaksimal mungkin secara optimal, maka saya yakin pencapaian tujuan itu. Wah, luar biasa Pak Tony. Saya turut mendukung apa yang menjadi rencana tindak lanjut dari Pak Tony dan semoga berhasil ya Pak Tony. Ya, sebelumnya mohon maaf karena waktu saya juga terbatas sehingga bincang-bincang kita hari ini mungkin cukup di sini Pak Tony, dan saya berharap bincang-bincang lebih lagi dengan Pak Tony ketika kita punya kesempatan lain. Terima kasih Pak Tony untuk waktu. Terima kasih banyak. Selamat siang Bapak. Siang Ibu. Oke, baik Bapak, tadi Bapak sudah melakukan percakapan coaching Iya. bersama coaching. Nah, sebelum melakukan penutupan ini, saya akan menanyakan beberapa hal dan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Kita langsung saja ya Bapak. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan dari Bapak? Baik Ibu, terima kasih. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan coaching yakni Pak Tony dengan alur kita, yakni saya mulai dari tujuan, lalu juga identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, dan Bapak, menurut pengamatan saya Bapak, tadi Bapak sudah melakukan percakapan bersama coaching Pak Tony, sudah Bapak lakukan sesuai dengan target kita, dan pertanyaan yang Bapak berikan kepada coaching juga sudah berbobot, dan respon dari coaching sangat baik, mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan Bapak? Baik, terima kasih Bu. Kompetensi yang masih ingin saya lakukan dan saya dalami sebagai coach yakni bagaimana saya harus mendalami kembali alur kita sehingga dapat memampukan coaching ini betul-betul menemukan solusi atas permasalahan yang sedang terjadi pada diri. Oke, baik Bapak, semoga ke depan kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bapak. Super ya. Baik, terima kasih. Ya, seperti kita hari ini kita akhiri sampai sini. Baik Ibu. Selamat siang. Siang Bapak.